Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Francisca Dikarita Aljemun dengan NIM 20.0303.0018 kelas A semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Putih. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi hasil review buku ke-8 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Buku ini membahas tentang seorang pakar sosiologi yang bernama James Coleman. Coleman ini adalah seorang polimatik dan pakar teoritis sosiologi. Coleman terkenal dengan laporan Coleman pada pemerintah federal yang mencolok, membahas tentang orang muda dan pendidikan. Laporan tersebut menghasilkan kebijakan pembuatan bus sekolah yang sangat kontroversial sebagai suatu metode untuk mencapai kesetaraan ras di dalam sekolah-sekolah Amerika. Oke, langsung saja kita lihat poin pertama. James Coleman tahun 1970 sampai tahun 1985. Pada tahun 1968, James Coleman mulai mengasimilasi dalam karyanya pengakuan bahwa seni tidak pernah dapat sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan ekspresi diri yang sederhana. Dari karya pertamanya yang dipamerkan pada tahun 1970 hingga pencapaian saat ini, Coleman telah mengembangkan sebuah karya yang signifikan dan beragam yang memberikan parameter baru pada proses pembuatan citra tradisional. Seperti seniman lain dari generasinya, ia telah memilih untuk mengadopsi berbagai media, termasuk film, fotografi, video, rekaman suara, dan pertunjukan langsung. Sementara setiap karya memiliki ciri khasnya sendiri demi diskusi seseorang dapat mengamati hingga saat ini 3 fase terpisah dalam karyanya. Dengan demikian, ini dapat dibagi menjadi periode yang mencakup instalasi persepsi, yaitu pada tahun 1970 sampai 1974. Instalasi yang melibatkan dimensi psikologis, sosial, sejarah atau budaya tahun 1975 sampai tahun 1979 dan bekerja karya yang berlangsung dalam konteks teater. Karya-karya awal 1970-an berbeda tetapi meletakkan dasar bagi karya-karya Coleman selanjutnya. Pemeriksaan terhadap sejumlah karya individu dari periode ini mengungkapkan sifat niatnya di awal karirnya. Memori menghasilkan citra pribadi masa lalu, tetapi citra yang mempertahankan koeksistensi yang tidak nyaman dengan identitas sosial saat ini. Sementara secara bersamaan memproyeksikan kita ke masa depan dan pengetahuan tentang kematian kita pada akhirnya. Coleman mengeksplorasi dilema temporal yang kejam ini dalam instalasinya Box menggunakan pertarungan balik antara Tunney dan Dempsey pada tahun 1927, di mana Tunney mempertahankan gelar yang telah ia menangkan pada tahun sebelumnya. Ketertarikan Coleman pada peristiwa bersejarah ini bermula dari pertimbangan bahwa tantangan untuk pertarungan kembali memicu krisis dalam rasa identitas Tunney. Pada saat itu, dia adalah juara dan bukan juara. Akibatnya adalah rasa koherensinya sendiri yang dia perjuangkan untuk dipertahankan di pertandingan kedua. Coleman mengatur bagian-bagian pendek dari cuplikan film yang disela oleh panjangnya pemimpin kulit hitam dengan soundtrack yang terdiri dari denyut nadi yang mendesak serupa frekuensinya dengan detak jantung dan monolog terengah-engah, gerutuan dan frasa singkat yang mewakili aktivitas fisik dan pikiran Tunney selama pertarungan. Pelafalan Coleman yang didramatisasi ditunjukkan untuk mendengarkan, bukan membaca. Hal ini sebagian disebabkan oleh penggunaan permainan kata-kata fonetis dan frasa-frasa yang terpisah-pisah yang tidak menempatkan subjek seperti itu, tetapi juga merupakan hasil dari cara suara itu menghasilkan makna yang sangat bergantung pada apa yang digambarkan. Roland Barthes sebagai butir suara atau pelafalan, seperti pada kualitas ekspresif yang merupakan penanda karakter dalam teater.
Sejauh ini adalah resitasi yang dilakukan Box dapat dikatakan teater, tetapi dalam menyajikan narasi asosiatif daripada sintagmatik itu bukan tipikal teater konvensional. Penggunaan bahasa Coleman mungkin dapat dipahami sebagian dengan mengacu pada tradisi dramatis Irlandia yang direvitalisasi oleh James Sine, yang pertama kali mengungkapkan dalam drama keanehan sintaksis vernakular Anglo-Irlandia yang berbelit-belit, tetapi dipolitisasi yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris dan dari Gaelic. Seperti Sine, Coleman sangat menghargai seni lisan dalam mendongeng. Sampai baru-baru ini relatif umum di distrik pedesaan Irlandia untuk menemukan penonton berkumpul akrab di sekitar Teller untuk mendengar dia memutar kisahnya. Kisah ini akan diketahui oleh para pendengar, dan memang mereka akan membantah setiap penyimpangan dalam naratif. Tetapi melalui drama penyampaian kekuatan suara, elaborasi gerak tubuh, dan dalam pencitraan itulah makna diciptakan di benak perusahaan. Dalam karya Coleman, gambar yang diproyeksikan adalah motif visual, di mana pembacaan dramatisnya menjadi jaringan temporal yang mencerminkan kembali implikasi sosial dan psikologis dari gambar tersebut. Ini mengartikulasikan keduanya seseorang melihat dan mendengarkan, tetapi suara tidak selalu terletak pada gambar atau slide pitch, selalu mengacu langsung padanya. Akibatnya, penonton dihadapkan pada dua teks simultan yang penandanya tidak selalu berhimpitan dalam petanda yang sama. Oleh karena itu, tanggung jawab pengamat untuk memasukkan dirinya ke dalam ruang persepsi ini untuk menarik makna darinya. Kita mungkin mengatakan bahwa karya tersebut berfungsi sebagai metafora dari cara hubungan imajiner, simbolis, dan nyata seseorang dengan dunia diartikulasikan bersama melalui representasi. Tetapi karya itu juga secara struktural menempatkan penonton dalam osilasi di antara mereka, dalam referensi mereka ke persepsi langsung pemirsa. Gambar slide pitch dan flash pitch menempatkan penonton, terutama di imajiner, berfungsi sebagai objek lain dari tatapan. Sedangkan gambar ganda Clara dan Dario dapat digambarkan sebagai bermain dengan Oedipal, menyiapkan sesuatu yang penonton kenali sebagai hubungan baik di dalam maupun di luar dirinya, dan dengan demikian menggerakkan seseorang ke dalam pertimbangan efek tatanan simbolik masyarakat, di mana subjek diposisikan sebagai penanda suatu relasi daripada entitas tetap. Terlepas dari asumsi yang kita peroleh dari wacana bahasa atau representasi itu sendiri tidak transparan, maknanya tidak tersedia sekilas tetapi dibawa oleh konteks penggunaannya, maka ada kekurangan paradoks yang kebetulan antara gambar atau karya dan hal yang dirujuknya, yang membuat yang terakhir tidak dapat diketahui secara keseluruhan. Karya Coleman mengeksploitasi aporia bahasa ini secara signifikan. Gambar-gambarnya tidak tetap, dan dalam mengalami naratif dan pengulangannya, persepsi seseorang diubah menjadi memori yang memungkinkan pembangunan hubungan spatiotemporal atau historis dengan karya, tetapi tidak mengarah untuk penutupan. Pada titik inilah narasi verbal memperoleh resonansi yang berfungsi sebagai relay yang memperluas hubungan penonton dengan gambar ke dalam konteks sosio-historis yang lebih luas. Melalui makna yang dibangun dan dibandingkan dalam sistem diskursifnya, masyarakat cenderung memperkuat yang imajiner, itu menekankan kesamaan dan perbedaan, bermain pada keinginan subjek untuk menyatukan dirinya dengan ideal lain. Hari ini paling sering berasal dari tokoh media. Proyek Coleman tidak berbeda dalam tujuannya, karena satu pertanyaan penting yang diajukan olehnya adalah bagaimana kita dapat secara kreatif mengemukakan kembali dunia yang didominasi oleh informasi yang diterima yang melumpuhkan rasa agensi subjektif. Dalam mengungkapkan mekanisme formasi diskursif dan
cara kita dimasukkan ke dalamnya. Karya Coleman memamparkan kerangka ideologis pada akar wacana sosial yang menarik kita keluar dari ketidaksadaran apatis kita tentang makna yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, karyanya politis bukan dalam pengertian konvensional atau tidak pernah perspektif, juga tidak menghadirkan posisi, tetapi dalam kenyataannya bahwa ia menantang dasar ideologi, nilai-nilai relatif dan ditentukan secara sosial, diproyeksikan dan diperkuat melalui representasi budaya yang menjerat subjek dalam sistem makna dan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya, yang karena akrab, tampak alami dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke teman-teman, demikian poin-poin penting yang dapat saya sampaikan pada video ini, dan saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam menyampaikan materi ini sangat begitu cepat dan kurang jelas, dan atas perhatiannya tetap ucapkan limpah terima kasih. Selamat malam.